Pernah nggak sih bikin keputusan pas lagi emosi, terus ujung-ujungnya nyesal? Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas cara membedakan antara dorongan sesaat sama intuisi sejati. Tujuannya, biar setiap pilihan yang kita ambil jadi lebih bijak. Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah deh ya, lagi marah banget, emosi diubun-ubun, jari gerak lebih cepat dari otak, ngetik pesan yang pedes banget. Hasilnya udah bisa ditebak kan? Penyesalan. Atau mungkin ini lebih sering kejadian nih, lagi asik scroll-scroll, tiba-tiba muncul iklan yang wah menggoda banget. Tanpa mikir panjang, klik, masuk keranjang belanja. Ini nih contoh klasik keputusan yang didorong sama keinginan sesaat. Nah, nggak cuma pas lagi emosi negatif loh, pas lagi seneng-senengnya juga bisa bahaya. Saking euforianya, kita jadi gampang banget obral janji ya kan? Janjiin ini, itu. Pas senengnya udah reda baru sadar. Waduh, kayaknya janjinya ketinggian deh. Semua tindakan tadi, mau itu karena marah, karena pengen, atau karena terlalu seneng, semuanya itu bahan bakar utama buat mesin penyesalan emosional kita. Dan inilah inti masalah yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Oke, bagian 1, impuls versus intuisi. Yuk, kita bedah dua suara yang sering bisik-bisik di kepala kita ini. Jadi, impuls itu ya reaksi spontan, kayak ada tombol darurat yang kepencet. Pemicunya dari luar, iklan tadi, omongan orang, dan hasilnya tuh untung-untungan. Kadang bener, seringnya sih ya gitu deh, meleset. Nah, kalau intuisi, ini beda banget. Dia itu suara yang tenang, datangnya dari dalam, dan gak pernah maksa atau buru-buru. Ini tuh kayak bisikan dari guru bijak di dalam diri kita yang udah ngumpulin semua pengalaman hidup kita. Kelihatan banget kan bedanya? Impuls itu rasanya mendesak, kayak kebakaran jenggot. Kalau intuisi itu adem, ayem. Impuls itu reaktif, sementara intuisi itu proaktif. Yang satu didorong emosi sesaat, yang satunya lagi lahir dari kebijaksanaan. Kuncinya di sini adalah belajar ngerasain bedanya di badan kita. Analogi ini keren banget sih. Intuisi itu kayak tanaman. Yang kita rasain sebagai firasat itu cuma pucuknya doang, tunas kecil yang kelihatan di atas tanah. Padahal di bawahnya, di alam bawah sadar kita, ada sistem akar yang gede banget yang isinya semua pelajaran hidup kita. Oke, lanjut ke bagian 2, otak kita pas lagi emosional. Kenapa sih kok kayaknya logika tuh langsung mati gitu aja pas emosi lagi tinggi-tingginya? Bayangin deh, emosi yang kuat, apalagi marah, itu beneran kayak kabut tebel. Dia nutupin jalur ke bagian otak kita yang tugasnya mikir logis. Akhirnya, yang kelihatan cuma jalan pintas, reaksi instan yang didikte sama perasaan saat itu. Biar bisa nembus kabut ini, kita perlu tahu sumbernya dari mana. Nah, ada psikolog namanya Paul Ekman. Dia nemuin ada beberapa emosi dasar yang jadi akar dari semua perasaan kita. Jadi perasaan kayak frustrasi atau cemburu itu sebenarnya seringkali akarnya ya, kalau nggak marah ya takut. Nah, ini dia kuncinya. Kalau kita bisa ngidentifikasi emosi dasarnya, misalnya kita sadar, aku kesel gini tuh sebenarnya karena aku takut. Kita jadi bisa ngatasin akarnya, bukan cuma gejalanya doang. Ini cara kita ngambil alih setir lagi. Oke, bagian 3, kekuatan jeda. Kita udah ngerti masalahnya, sekarang kita bahas solusinya. Sesuatu yang sebenarnya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Presiden pertama kita, Soekarno, pernah bilang, emosi yang mereda adalah fondasi terbaik untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Dalam banget kan? Intinya yaitu, keputusan terbaik itu lahir dari ketenangan, setelah badai emosinya reda. Dan langkah pertama buat tenang, ya jeda. Penting nih buat dicatat. Ngambil jeda itu bukan berarti kita ragu-ragu atau plin-plan. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini tuh tindakan yang cerdas, sebuah bentuk hormat ke diri kita di masa depan. Kan dia yang bakal ngerasain konsekuensi dari keputusan kita hari ini. Bagian 4, perangkat praktis. Nah, terus selama jeda itu kita ngapain? Bengong aja? Tentu enggak. Ini ada beberapa alat yang bisa kita pakai. Pas emosi lagi meluap-luap, coba deh metode 5-4-3-2-1 ini. Sebutin 5 benda yang bisa kamu lihat, 4 benda yang bisa disentuh, 3 suara yang didengar, 2 bau yang dicium, dan 1 rasa yang dikecap. Latihan simpel ini tuh narik paksa fokus otak kita dari angin puyuh emosi ke sensasi fisik di sini dan sekarang. Ini kayak nekan tombol pause di otak emosional kita.
Nah, kalau udah mulai adem, coba tanyain ini ke diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini ngajak kita buat zoom out, geser fokus dari perasaan sesaat ke gambaran besarnya. Ini kayak ngundang logika sama kebijaksanaan buat balik lagi ke kursi pengemudi. Ujung-ujungnya, semua alat ini tujuannya cuma satu. Seperti kata Jack Kornfield, yang penting itu kan cuma tiga. Seberapa baik kita hidup, seberapa dalam kita mencintai, dan seberapa ikhlas kita belajar melepaskan. Nah, keputusan yang bijak itu ngebantu kita melakukan ketiganya, termasuk melepaskan genggaman emosi sesaat. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, menuju keputusan yang bijaksana. Yuk kita rangkum perjalanan kita. Ingat, tujuannya bukan buat jadi robot, tapi buat jadi teman baik bagi emosi kita. Ini dia pesan utamanya, emosi itu bukan musuh. Tujuan kita bukan buat menekan perasaan. Tujuannya adalah kesadaran emosional. Jadi kita bisa ngerasain emosi, paham kenapa dia muncul, terus secara sadar milih mau ngapain, bukannya cuma asal bereaksi. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda. Coba deh pikirin, keputusan besar apa yang lagi nunggu di depan mata? Sebelum bertindak, gimana caranya? Anda bakal gunain jeda dan semua alat yang kita bahas tadi biar pilihan Anda itu datang dari kebijaksanaan, bukan cuma dari emosi sesaat.